Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita rakyat. Nah, pada episode kali ini, saya akan membahas cerita rakyat. Nanti saya akan bacakan teks yang merupakan contoh dari cerita rakyat. Teman-teman dapat menyimpulkan dan mencari apa saja yang penting dalam teks itu. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti episodenya sampai habis ya. Nah, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mengenai cerita rakyat. Dan juga nanti ada di mana kita akan menyebutkan apa saja cerita rakyat tersebut. Pengertian cerita rakyat. Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, betul. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang pada masyarakat yang terjadi di masa lampau, yang menjadi ciri khas di setiap daerah. Pada umumnya, cerita rakyat menghasilkan suatu kejadian di suatu daerah yang biasanya dilibatkan dalam wujud binatang, manusia, dan hewan. Ciri-ciri cerita rakyat ada 6. Yang pertama, pembuatannya tidak diketahui. Yang kedua, disampaikan dengan lisan. Yang ketiga turun-temurun. Yang keempat banyak nilai luhur, dan yang kelima tradisional. Nah, kita akan membahas fungsi dari cerita rakyat. Yang pertama, fungsi sarana hiburan. Dengan menggunakan cerita rakyat seperti legenda, dongeng, dan diajak berkelana ke dalam alam yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi sarana pendidikan. Pada dasarnya, cerita rakyat menyampaikan pesan atau amanat yang dimanfaatkan bagi kepribadian para pendengar. Dan yang ketiga, fungsi sarana penggalang rasa. Merupakan kesetiakawanan warga masyarakat yang menjadi cerita rakyat tersebut. Dan yang ketiga, fungsi penggalang rasa dan jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, legenda. Cerita yang menghasilkan kejadian suatu tempat atau wilayah, contohnya Malin Kundang, Telaga Warna, dan seterusnya. Yang kedua, sage. Cerita rakyat yang didasarkan peristiwa yang sejarah mencampur dengan fantasi rakyat. Dan yang ketiga, mile. Cerita rakyat dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercayai benda gaib. Yang keempat yaitu fabel, yaitu cerita rakyat yang menokohkan contoh binatang sebetulnya mempunyai lambang pengajaran moral. Selanjutnya yaitu paralel, yaitu merupakan cerita rakyat yang tokohnya berupa manusia dan hewan. Selanjutnya jenaka, yaitu cerita rakyat dengan pelaku orang bodoh. Selanjutnya yaitu cerita berbingkai, yaitu merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur cerita rakyat. Unsur-unsurnya ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama unsur intrinsik, unsur yang membangun cerita yang terdapat dalam tema alur, latar, tokoh, dan sudut pandang amanat. Unsur-unsur ekstrinsik cerita rakyat merupakan agama, politik, moral, sejarah, sosial budaya, dan lain-lain. Contoh-contoh cerita rakyat. Baiklah, sekarang kita akan menyebutkan apa saja contoh-contoh dari cerita rakyat. Saya mempunyai 4 contoh dari cerita rakyat. Yang pertama, kenali asal-usul Surabaya. Yang kedua, Malin Kundang.
Ini Malin Kundang ini menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Yang ketiga, batu menangis. Yang keempat, si pahit lidah dan si empat mata. Nah, baiklah teman-teman, saya sudah selesai mempresentasikan bahasa Indonesia tentang cerita rakyat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan tetap semangat dalam belajar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.